Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Destiara Maharani dengan NIM 33332400090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari tugas mingguan di tutorial penelitian operasional 1 di modul keempat pada SIP 1. Di sini ada soal bahwa perusahaan air minum dalam kemasan bernama Aqua Clean memiliki 3 pabrik utama, yaitu di Bekasi, Cianjur, dan juga Subang, dengan produksinya itu 120 galon di Bekasi, Cianjur 150, dan Subang 130, di mana produk air ini akan didistribusikan ke 4 gudang penyimpanan yang tersebar di Jakarta Selatan, Depok, Bogor, dan juga Karawang, dengan masing-masing yaitu 100 galon, 110 galon, dan juga 90 galon, dan juga 100 galon. Nah, kita akan menentukan dengan biaya pengiriman dalam rupiah per galonnya dari pabrik ke gudang itu ada di data tabel yang tertera. Nah, dari informasi di atas, kita harus menentukan nih alokasi pengiriman galon dari 3 pabrik ke 4 gudang tujuan itu dengan total biaya distribusi yang dikeluarkan harus yang paling minimal. Di mana kita akan menyelesaikannya itu menggunakan bantuan software Microsoft Excel, POM-QM, dan juga RStudio. Nah, pertama kita akan menggunakan Excel terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada tabelnya, yaitu dari ada pabrik Bekasi, Cianjur, dan juga Subang, lalu ada Jaksel, Depok, Bogor, dan juga Karawang. Pertama kita akan memasukkan kapasitasnya dulu. Untuk kapasitas pada pabrik Bekasi itu 120, lalu ada Cianjur itu 150, dan juga ada pabrik Subang. Subang itu 130. Sekarang di Jakselnya. Jakselnya itu ada 100, terus Depoknya itu ada 110, Bogornya 90, dan juga Karawangnya itu 100. Nah, untuk ininya di antara kapasitas dan juga di antara kapasitas dan juga demand, kita pakai rumus sama dengan if sum dari kapasitas sama dengan sum dari demand, tutup kurung, titik koma, itu akan muncul kalimat op. Tapi kalau misalkan tidak terpenuhi, itu akan muncul kalimat tambah dummy. Enter. Nah, kenapa sih pakai rumus tersebut? Jadi kita akan menentukan nih dari distribusi tersebut itu harus kita tambahkan dummy atau tidak. Dengan cara kita harus melihat nih total dari kapasitas dan juga demand-nya itu apakah sama besarnya. Jika sama besar berarti kita tidak harus menambahkan dummy. Tapi jika tidak sama besar berarti kita harus tambah dummy. Nah, karena kita sama besar berarti kita tidak tambah dummy. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, ini untuk pabrik Bekasi, untuk kapasitas berarti sum dari pabrik Bekasi di Jaksel, Depok, Bogor, dan juga Karawang. Ini juga berarti rumusnya sama, jadi kita drag aja. Ini juga sama dengan sum. Bedanya kalau misalkan yang rumus demand berarti ke bawah. Enter. Lalu kita juga akan drag. Nah, sekarang pakai rumus yang biaya minimum. Biaya minimum berarti sum produk C3F6 F5 maaf, titik koma ini C10 F12 enter. Sekarang kita masuk ke Excel solver.
Dimana set objektifnya berarti pakai biaya minimum, tunya berarti ke minimum, changing variable cell-nya berarti pakai yang ini, kan kita akan nyari dia perdistribusiannya. Terus kita untuk subjek konsennya berarti add, referensinya berarti kita pakai yang ini dulu, demand dulu. Ini berarti sama dengan demand yang bawah. Terus ini kapasitas yang atas sama dengan kapasitas yang bawah. Oke, lalu kita akan ininya si box LP, terus kita akan solve. Ketemulah hasil bahwa biaya minimum yang dikeluarkan yaitu 23.600 dengan penyebarannya itu dari pabrik Bekasi ke Jaksel 60, ke Bogornya 60, lalu ke Cianjur itu Jaksel 40, dan juga Depoknya 110, lalu ke Subangnya itu dari ke Bogornya 30, dan Karawangnya 100. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan software yang kedua, yaitu POM QM. Masuk dulu ke POM QM-nya, kita pilih Transportation, ganti title-nya Tuming, number of source-nya itu 3, destination-nya itu 4. Ininya minim. Ya. Terus kita masukin data dari Excel yang ini. Kita copy aja langsung. Demand-nya juga. Setelah dimasukkan data-datanya, kita langsung solve. Ya, didapatkan hasil bahwa solusi value-nya atau nilai biayanya itu 23.600 dengan penyebarannya sama, yaitu Bekasi ke Jaksel 60 dan ke destination 3. Bentar, kita edit data dulu. Oke, kita solve lagi. Dengan ke Jakarta, dari pabrik Bekasi ke Jaksel itu 60 dan Bogor 60, Cianjur itu 40 dan Depok 110, dan Subangnya itu 30 Bogor, Karawang 110, dan ini sama ya hasilnya dengan yang di Excel. Sekarang kita masuk ke software yang ketiga, yaitu RStudio. Kita masuk Ctrl Shift N buat memulai. Terus saya sudah menyiapkan codingannya. Copy aja. Nah, pertama, kita akan menginstal dan mengaktifkan package. Kenapa sih kita memulai dalam software RStudio? Kita pertama itu harus menginstal package-nya dulu. Dimana package kita tuh menggunakan LPsoft atau Linear Programming, gitu kan. Terus abis itu membaca library, memasukkan kamusnya. Lalu kita akan running dulu ya, teman-teman. Kita running. Setelah kita running, udah bisa, lalu kita akan memasukkan data biaya pengiriman galon dalam rupiah. Dimana ini bentuk matriks ya. Datanya sama kayak yang di sini. 65, 70, 60, 75, 60, 55, yang itu. Masuk. Enrow-nya itu berarti 3. Enrow ke sini.
B row berarti true. Langsung kita kan udah terbaca. Lalu selanjutnya yaitu memasukkan data demand-nya. Berarti kalau R itu row, kalau C itu kolom. Berarti R itu yang data yang ini 120 yang kapasitas. Kalau kolomnya berarti yang ini. Tuh kan? Udah. Terus row-nya berarti sama dengannya ada 3. Kolomnya berarti sama dengannya ada 4. Karena ada 4 angka. Langsung running. Lalu menampilkan hasil, di mana hasilnya itu dari LP transport, dari cost, direction, row, terus ada ini. Langsung aja kita running. Dan dapat hasilnya itu objective functionnya itu 23.600 sama sesuai dengan Excel dan juga POM-QM. Lalu ininya penyebarannya itu juga sama. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa membantu teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.